Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syiaruna. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi dengan Ibu Titin. Assalamualaikum Bu Titin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Titin. Sama-sama Titin. Beda ujungnya. Ya siap. Kita akan berbincang kali ini terkait dengan rezeki. Para hadirin yang kami hormati, UHS TV, pada bulan Ramadan ini sering kita katakan bahwa ini adalah bulan penuh rahmat, bulan penuh maghfirah. Di samping itu juga ada satu hal yang kita tidak lupakan, bahwa di bulan Ramadan ini adalah sebagai bulannya rezeki, ya, sebagai titik awal dari bertambahnya rezeki. Hal-hal inilah nanti yang akan dibincangkan oleh Bu Titin Ya, siap. terkait dengan rezeki. Nanti kita akan mengetahui bagaimana bertambahnya rezeki di bulan Ramadan ini, dan kemudian sumber-sumber rezeki yang diterima oleh seluruh umat manusia. Hal-hal itulah yang akan disampaikan oleh Bu Titin. Mari Bu Titin, silahkan. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, terutama saya bisa bertemu nih dengan ibu saya yang super sibuk, Ibu Titin nih Luar nanti. biasa. Ya, alhamdulillah. Kemudian juga tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bu, terkait rizki, mungkin kita akan mengawali sebenarnya rizki itu apa ya? Betul. Gitu. Nah, rizki itu adalah, kalau secara bahasa adalah artinya pemberian, gitu. Nah, secara bahasa pemberian. Dalam makna lain adalah pemberian kepada makhluk Allah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau kita makna sempitnya ya ekonomi, tapi itu sempit banget ya. Ya. Tapi kalau diartikan adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untuk melengkapi atau memenuhi kebutuhan kita, kemudian untuk menopang ibadah. Itu secara menurut Islam seperti itu. Jadi rizki yang kita terima, yakin bahwa itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Namanya juga diberi ya. Jadi gimana yang ngasih gitu. Ini harus kita pahami. Jadi kalau itu pemberian, berarti bagaimana yang akan mengasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat juga ada yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali bahwa jenis rizki itu banyak ternyata. Ya. Ada 4 jenis rizki. Yang satu memang rizki yang memang sudah dijamin oleh Allah. Gitu. Jadi dia mau beriman, dia tidak, bahkan makhluk Allah yang berakal, tidak berakal, artinya seluruhnya dikasih, makan, minum. Orang yang tidak punya pekerjaan, termasuk burung, berangkat pagi hari pulang sore hari, dia mempunyai rizki. Itu memang udah dijamin makhluk Allah di dunia. Itu namanya rizki yang memang udah dijamin oleh Allah. Kemudian ada juga yang disebut dengan rizki yang memang dibagikan oleh Allah. Jadi setiap orang sudah punya porsinya masing-masing, dan itu tidak akan tertukar. Bu Titin ini rizkinya segini, Bu Titin sebelah ini rizkinya seperti itu. Itu yang itulah yang disebut dengan rizki yang memang pemberian, walaupun semuanya memang pemberian Allah. Artinya sudah sesuai dengan porsi-porsinya seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah rizki yang memang yang menjadi milik, hasil usaha, yang mamluk disebutnya gitu. Jadi kalau kita kerja, rizki kita segitu tuh, seumpama dengan gaji sekian, itulah kalau bentuk uang ya, itulah sekian, itulah rizki kita. Tapi nanti akan lebih sempit lagi, tidak semua yang kita miliki bisa kita nikmati gitu, karena nanti yang kita nikmati hanya yang kita makan, kemudian yang kita pakai, kemudian yang kita infakkan, itu yang disebut rizki kita. Nah, terkait 4 jenis ini, artinya kalau kita lihat dari awal tuh, yang poin pertama, sebenarnya tidak kerja pun ada dijamin oleh Allah gitu. Tetapi Allah mempunyai porsi-porsi, ini harus dijemput, ini tidak. Bahkan di akhir ada jenis rizki yang keempat adalah maut.
Rizki yang memang itu janji Allah. Dia akan datang kalau kita berbuat sesuatu dan Allah akan menepati janjinya. Pasti itu tidak akan ingkar. Ya, ya. Contoh, kalau barang siapa yang bersyukur maka akan ditambahkan. Itu kan janji Allah. Ya. Pasti itu ada, asal kita ada ikhtiar untuk bersyukur kepada Allah. Itu empat jenis rizki yang memang menurut Imam Al-Ghazali. Artinya tetap kita harus ikhtiar walaupun hidup kita dijamin, begitu ya. Betul. Nah, yang selanjutnya perlu kita ketahui bahwa pintu rizki itu banyak sekali bentuknya. Ada orang yang hanya dengan membaca salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, tiap hari dia lakukan, tiap habis sholat atau dimanapun di keadaan berdiri atau membaca salawat. Kemudian juga banyak istighfar, itu salah satu pintu rizki. Jadi bisa datang dengan itu, Bu Titin, Ya, coba betul. asal dengan keyakinan. Gitu. Tapi kan ada orang yang kerja setengah mati, enggak. Nah, ini kan artinya pintu rezeki itu sangat banyak sekali, atau bisa juga dikatakan dengan sedekah. Oh iya, iya, benar. Dengan Ya, sedekah betul. rezeki itu. Artinya kalau bahasa perhitungan kita manusia, rezeki itu akan datang lebih banyak dari apa yang kita korbankan atau kita berikan, kita sedekahkan kepada orang lain. Itu ya intinya harus yakin, dan ini adalah perintah Allah. Dan di dalam benak kita jangan sampai menganggap bahwa yang disebut rezeki itu adalah uang. Ya, betul. Nah, rezeki itu bisa sehat, ketemunya saya Ya, dengan ini betul ini betul. rezeki begitu. Kesehatan, Jarang-jarang kita ketemu, iya. kan? Kemudian keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu juga rezeki. Rizki, punya teman circle atau pergaulan kita orang-orang yang baik, rizki di tempat kerja kita, ada nilai-nilai positif yang kita berikan kepada orang lain, itu pun rizki. Itu yang saya sampaikan. Ya. Mungkin sisanya kita bisa tanya jawab, Putin ya. Baik, makasih. Ternyata ada 4 gitu ya, jenis-jenis rezeki itu ya. Nah sekarang gini ya, di pemirsa kita ini kan ada teman-teman mahasiswa, Iya, ada anggota PUI. iya, Nah, untuk teman-teman mahasiswa yang masih muda ini, nah ini kan mereka waktunya untuk berlomba-lomba, kita berlomba-lomba, apakah itu berlomba-lomba bersedekah, berlomba-lomba untuk mencari rezeki dan sebagainya gitu. iya. Nah, kira-kira apa yang harus mereka lakukan untuk menjemput rezeki yang tadi, yang 4 itu? Iya. Jadi kalau berbicara mahasiswa, jadi saya jadi ingatnya masa lalu saya Masa dulu. lalu, ya. Jadi mahasiswi apa sih tugasnya sebenarnya? Belajar, Betul. mencari ilmu. Tugas pokoknya itu. Ya. Menurut saya jalani saja apa yang menjadi kewajiban kita, menuntut ilmu, kemudian kita berdialog untuk mendapatkan suatu ilmu dan pengalaman, kemudian mendekat dengan dosen-dosen yang lebih lama berkecimpung dengan keilmuan. Ya. Dan itu nanti ada janji Allah yang keluar dari sana. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nah, dengan menuntut ilmu artinya dia melaksanakan fungsinya, tugasnya, insya Allah akan memberi rezeki. Kapan? Tidak tahu. Itu kehendak Allah, rahasia Allah. Yang jelas ini janji Allah pasti terjadi kalau kita menjemputnya. Betul. Menjemputnya dengan apa? Nah. Ya itu tadi, mahasiswa ya belajar, mahasiswa itu banyak bertanya, mahasiswa itu ihtiram dengan gurunya, ya, itu ikhtiar gitu. Nah, Seperti ini ada itu. satu ayat ya di surat At-Talaq itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Iya betul. Nah, itu apa itu? Artinya begini, ketika kita berbuat sesuatu diniatkan untuk beribadah, nuntut ilmu beribadah kan, bukan mengharapkan nanti kita kerja di mana, enggak. Tapi ini adalah perintah Allah. Jadi luruskan niat dulu, luruskan niat bahwa ini adalah perintah Allah. Dengan menjalankan perintah Allah berarti kita melaksanakan kan, melaksanakan. Ya, betul. Nah, melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Berarti wujud ketaatan seorang mahasiswa adanya di situ. Begitu. La yahtasib, suatu saat kuliahnya sudah benar, belajarnya sudah benar, hasil mungkin mumtaz kamlaut dan lain sebagainya, Allah akan ngasih nanti jalan. Begitu. Yang penting dalam hal ini mahasiswa itu saatnya untuk belajar. Iya. Dengan belajar ini tadi katakan akan meningkatkan derajat. Begitu Betul, ya? betul. Oke. Kemudian begini,
Allah tadi sudah menentukan rezeki nih. Ya, Rezekinya Yuda di sini ya. iya. Lalu Yuda ini sudah sedekah, sudah sholawat, sudah istighfar. Tapi si Rizki ini belum juga datang gitu. Ini ada kendala apa di sini nih? Ya, Sepertinya gitu. kalau rezeki sebenarnya rahasia Allah ya. Ya. Tapi ikhtiar manusiawi kita diajarkan untuk berbanyak istighfar. Ya. Kenapa Rasul aja yang sudah terjamin dia sehari 70 sampai 100 kali? Pertanyakan ketaatan kita. Ya. Ketaatan kita gitu. Yang kedua ya kita sadar bahwa ada suatu penyakit yang bisa menghalangi rezeki kita. Maka itu bisa dijemput manakala penyakit atau dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Jadi bisa dipercepat ataupun nanti itu ikhtiar. Karena kita tahu bahwa dosa atau noda hitam yang ada di dalam diri kita itu bisa menghalangi tidak terkabulnya doa-doa. Walaupun nanti Allah tetap berjanji, nanti aku kasih nih. Tapi kan bisa jadi bisa dipercepat, betul. bisa bagaimana begitu, Bu. Berarti harus diusahakan tadi Tetap dengan sedekah, dengan istighfar, dengan iya, sholawat gitu ya, Iya. untuk mempercepat terkabulnya doa-doa kita terkait dengan rezeki itu. Iya. Nah, kemudian kembali ke tema kita bahwa di bulan Ramadan ini menjadi titik balik untuk rezeki. Apa itu maknanya? Kalau Kenapa khusus di bulan Ramadan gitu? Nah, sebenarnya kalau kita berbicara bulan Ramadan dengan bulan berikutnya sama, semua mempunyai kebaikan. Tetapi Allah melebihkan di bulan Ramadan, ya salah satunya adalah turunnya Al-Quran. Maka penuh keberkahan di bulan Ramadan. Janji Allah, siapa yang berinfak, bersedekah, beramal baik, itu semua ganjarannya akan dilipat gandakan. Bukan berarti di bulan yang lain-lainnya tidak, tetapi di bulan ini lebih banyak. Maka ketika kita berbicara Ramadan ini terkait waktu dan kesempatan yang Allah berikan, begitu. Apakah bulan-bulan ini tidak dicatat oleh Allah, tidak dicatat, tapi ini kesempatan yang Allah berikan. Karena kan doa-doa itu atau rizki-rizki itu akan datang biasanya sesuai dengan waktu dan tempat, begitu. Nah, Ramadan ini menurut saya kesempatan dan waktu yang Allah sediakan. Mengapa tidak seseorang berinfak, bersedekah, itu akan dilipat gandakan. Butin, coba lihat. Kita sering nih ya di bulan Ramadan tuh perasaan kita belum nyiapin apa-apa nih. Ibu-ibu nih mau masak belum nyiapin. Tapi tiba-tiba rezeki ayawe numpuk di itu di dia ojol apa ya bahasa Indonesianya? Ya tiba-tiba gitu, tiba-tiba datang. Itu kan layah nasib. Ada yang ngasih atau kemudian orang-orang hanya ikhtiar mencari di bulan Ramadan hanya berjualan dengan kolak. Kolak ada rezeki. Iya, betul. Begitu. Di situ ya, di situ. Nah, disitulah terjadi perputaran. Yang punya duit ngasih beli kepada yang pedagang, pedagang kemudian belanjakan lagi, semua berputar. Di situ perputaran rezeki, perputaran uang itu betul-betul terjadi di sana. Oke. Sekarang gini, mesti cerita Yuda nih. Yuda, ini Yuda teh favorit mahasiswa ya teh. Tadi Yuda tuh kan udah doa, tiba-tiba di bulan Ramadan borolo ya, Gusti Allah memberikan rezeki sesuai dengan yang tadi doanya Yuda. Yuda harus bagaimana dengan munculnya atau dengan berlipatnya rezeki tersebut? Bersyukur. Nah, rezeki mah nggak harus gede. Kecil aja kita harus bersyukur, apalagi yang gede gitu. Jangan lupa bahwa itu kehendak Allah. Dan satu pesan, kita nggak boleh sombong. Ini hasil kita istighfar, hasil kita semua aktif di mahasiswa, ya nggak boleh sombong juga. Karena syukur itu kan salah satunya kita berucapkan terima kasih. Kemudian juga kita tidak bangga dengan apa yang kita sudah dapat. Tapi kita yakin ini semata kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian kan rezeki itu kan bukan miliknya Yuda semata dalam hal ini ya. Oh iya betul. Nah, itu bagaimana itu? Nah, Yuda itu kalau banyak rezeki, cuma Ramadan dan sebagainya, bagi-bagilah sama temen, gitu. Kemudian sedekahkan dengan orang-orang terdekat, terutama bapak ibu atau apa. Semua Yuda nih, malah bulan Ramadan mungkin dapat panggilan nih, ya kasihlah ke orang tua. Insya Allah itu akan datang lebih banyak dari itu. Kan sedekah yang terbaik itu keluarga dulu ya. Iya betul. Oke. Nah, sekarang terakhir Bu Titi, ini pesan-pesan untuk para pemirsa di channel
UHS TV ini apa terkait dengan bulan Ramadan merupakan titik balik dari rezeki untuk Putri Zik ini. Pesan saya sebagai penutup dari dialog pada hari ini, Putri, jadi pergunakanlah bulan Ramadan yang Allah istimewakan dari bulan-bulan yang lainnya dengan sebaik-baiknya, banyak-banyak membaca Al-Quran, banyak-banyak bersedekah, sehingga insya Allah Allah akan melipat gandakan, dan insya Allah apa yang menjadi keinginan kita semua tercapai dengan dijaminnya Allah di bulan Ramadan itu. Hatur nuhun Bu Titin. Sami-sami. Maaf, ini saya lupa, ini Bu Titin ini adalah seorang penyuluh dari Kemenag Kota Bandung. Beliau juga adalah ketua bidang dakwah di pengurus wilayah Metropoli Jawa Barat, dan beliau juga adalah sebagai ketua bidang dakwah bidang dakwah dan di Dewan Pimpinan Pusat dakwah dan publikasi. Satu lagi tadi yang apa itu? Ketua Umum Himpunan Penyuluh Agama Perempuan, kita menyebutnya HIPAP Jawa Barat. Iya, Himpunan Penyuluh Agama Perempuan Jawa Barat. Luar biasa. Terima kasih Bu Titin atas tausiahnya kali ini. Di lain kesempatan kita akan bincang lagi. Hatur nuhun. In urudi ilal islah mastata'tu wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bundaku. Alhamdulillah.